Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Yeah, okay. With me, Mr. Swarno, from SMK Tugma Semarang. Yeah, we have English class, and right now we are going to discuss expressing necessity and obligation. Yeah, how to express necessity or obligations? We have some expressions commonly used to express obligation are as follows. Okay, we can use I must, ya seperti itu ya. Jadi we can use I must try it again. Gitu. Ya, repeat after me. Do you have to go now? Yes, I do. I have to keep it. You have to come on time. It is necessary for us to be there. Yeah. If you think it is not a necessary thing, you can say you don't have to go now. Atau you don't have to. Artinya ada kamu tidak harus seperti itu. You don't have to go now. Kamu tidak harus pergi sekarang gitu. He doesn't have to do it. Ya, dia tidak harus melakukannya gitu. You don't need to go to school because it's a holiday. Ya, seperti itu. It is not necessary for us to go now. Nah, gitu. Ya, patternnya atau rumusnya positive obligations, subject is followed must, then verb. Ya, I must, verbnya adalah verb 1. Save my money. Must ya adalah salah satu dari modality ya, maka diikuti oleh kata kerja pertama ya. I must save, saya harus menyimpan, saya harus makan, I must eat ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya menggunakan we use have atau has to ya, maka setelah kata to infinitive maka diikuti kata kerja pertama. You have to come on time, contohnya seperti itu ya. Oke, next. Ya. Negative obligation ya. We must not smoke here. You must not smoke here gitu. Jadi must not. Jadi must langsung is followed by not ya. Jadi diikuti langsung not seperti itu. Ya, kemudian verb 1. You must not smoke here. When we use have or has ya, when you negative obligation maka we need don't ya, kita butuh don't. Misalkan you don't have to gitu. You don't have to go. You don't have to go to school because it's a holiday. Ya. You don't need to. Nah, ini kita menggunakan need to nanti. You don't need to do it. You don't need to do it. Jadi bisa pakai have to atau need to juga bisa untuk menyatakan obligation. Next. Ya. Ini ada beberapa ungkapan ekspresi yang menggunakan adjective obligatory, compulsory, needless atau unnecessary ya. Contoh kalimatnya, it is obligatory for the people to participate in education. Artinya suatu keharusan seperti itu ya, bagi orang-orang untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Entering elementary school is compulsory in Indonesia. Masuk sekolah dasar merupakan keharusan di negara Indonesia dan sebagainya. Ya, jadi bisa menggunakan compulsory, kemudian obligatory, needless, unnecessary. Jadi ini ada kata-kata ungkapan atau kata-kata penggunaan obligation. Next. Ya. Oke, kita ada menggunakan noun atau obligation. Tadi penggunaan adjektif ya, sekarang penggunaan noun. Compulsion atau need atau necessity. Nah, jadi sesuai dengan bentuk kalimatnya atau kelas katanya, yaitu kata benda. Nouns itu kata benda. Kalau adjektif kata sifat. There is a legal obligation to enter the army. Ada keharusan resmi untuk masuk angkatan bersenjata. Seperti itu.
It is compulsion to obey your parents. Artinya merupakan keharusan untuk mematuhi orang tua. Nah, itu sudah menggunakan tadi apa? Noun. Setelah noun, adjektif sudah, dan noun, dan sekarang menggunakan verbs atau oblige. Nah, seperti itu. My father obliged me to study every night. Ayah saya mewajibkanku ya. Adalah oblige gitu ya, untuk belajar setiap malam. Next. Sekarang menggunakan modal auxiliaries atau modal auxiliaries. Jadi seperti yang tadi di awal ada kata must, ada have to, ought to, dan should ya, gitu. Jadi bisa menggunakan must, have to, selain itu juga ada ought to atau should. Misalkan, for example, you must obey your parents. Kamu harus mematuhi kedua orang tuamu. Jadi must atau modal auxiliaries is followed by verb one ya, diikuti oleh kata kerja pertama. Oke. Ya. Berikutnya kita ada have to tadi sudah ya. I have to go now. Kemudian you ought to repair my watch gitu ya. Those shoes should be repaired. Ya, gitu. Seharusnya diperbaiki. Ought to juga bisa. Saya harus bangun pagi. I ought to wake up early. Jadi kita tidak cenderung pakainya ada apa? Harus tuh pakai have to terus atau must terus gitu. Oke. Ya, catatan untuk must memiliki arti yang sangat kuat. Strong, penggunaan kata must ini memiliki makna lebih cenderung pada suatu harusan yang sudah menjadi kewajiban untuk dilakukan. Ya. Itu saja dari Pak Suwarno ya. Silakan untuk bisa mempelajari baik di buku bahasa Inggris atau di internet atau di Google ya tentang keharusan. Terima kasih, jaga kesehatan, take care yourself, and ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.